أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini, dan kita berdoa sebagaimana Allah menakdirkan kita bisa duduk-duduk bersama pada sore hari ini, kelak Allah akan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Kita bisa duduk bareng di sini, nanti kita juga bisa duduk bareng di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyatakan, inna fi yaumil jum'ati la sa'atun tustajab. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada waktu yang sangat singkat, yang mana waktu itu sangat mustajab untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mayoritas diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Qayyim, beliau menyatakan waktu paling mustajab adalah setelah sholat asar pada hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, semoga doa-doa yang kita panjatkan dari tadi awal pertemuan kita akan termasuk ke dalam doa-doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan kita dengan membaca Al-Quran bisa termasuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syagalathu dzikri an du'ai, barang siapa yang disibukkan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak sempat berdoa, maka kata Rasulullah, aku akan memberikan, dalam hadis qudsi ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Rasulullah, aku akan berikan kepada dia sebaik-baik doa yang diminta oleh manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita tidak bisa memanjatkan doa karena kesibukan kita mengkaji ayat-ayat Allah, maka kita tidak berdoa karena sibuk berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan semua doa yang diminta oleh manusia pada sore hari ini. Ini kelebihan daripada kita berkumpul dan berzikir. Apalagi Bapak Ibu sekalian, majelis kita adalah majelis masyaqul Quran, para perindu Al-Quran. Orang yang merindukan Al-Quran, merindukan firman Allah, Allah akan merindukan mereka. Dijelaskan di dalam hadis, fa in dzakarani dzakartuhu. Kalau ada yang mengingatku, kata Allah, maka aku akan mengingat dia. Kalau kita merindukan Allah, merindukan Al-Quran, Allah juga akan merindukan kita. Mereka yang rindu bertemu dengan Allah, Allah juga akan rindu bertemu dengannya. Tapi bukan berarti pingin cepat meninggal, Ustaz. Rindu ketemu dengan Allah. Salah satu hadis Rasulullah yang tadi dibacakan oleh adik-adik kita, Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sudah dijamin masuk surga, semua dosanya dijamin diampuni, tapi sholat malamnya masih kuat sekali sampai kaki beliau bengkak. Kita belum tentu satu dosa diampuni Bapak Ibu sekalian, sholat malam juga masih malas banget ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita berharap, kata Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah masih sholat malam seperti itu? Kata Aisyah, Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura, tidakkah layak saya menjadi orang-orang yang bersyukur? Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama kita. Maka Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis ini. Semoga kita akan termasuk ke dalam ahlul Quran, para keluarga Al-Quran yang mereka adalah keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada Bapak Haji Amris atas semua perjuangannya, kepada para alim ulama, kepada Ustadz Suhud dan kawan-kawan semua. Semoga termasuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ayatan min kitabillah falahu ajruhu maturiyah. Barang siapa yang punya peranan mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala Al-Quran selama Al-Quran masih dibaca di muka bumi ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, seseorang mungkin bisa wakaf tanah, wakaf bangunan, tapi dipakai bukan untuk Al-Quran. Bangunan mungkin bisa bertahan 100 tahun, 200 tahun, itu sudah mulai rusak-rusak mesti. Begitu bangunannya hancur, pahalanya habis. Di dalam kubur dia nggak tambah lagi pahalanya. Seseorang mungkin dia infak, sedekah. Begitu duit infak sedekah habis, selesai. Di kuburan pengen tambahan pahala nggak dapat lagi. Seseorang mungkin membantu orang lain, lihat kawannya di jalan atau orang tersesat, dibonceng, diantar ke tempat keluarga yang dituju. Dapat pahala nggak Bapak Ibu? Dapat. Tapi berhenti sampai di situ saja. Begitu meninggal habis. Orang nyumbang sepeda motor, digunakan untuk operasional misalkan, tapi tidak ada kaitannya dengan Quran. Ada sepeda motor yang bisa dipakai 200 tahun Bapak Ibu? Nggak ada. Begitu sepeda motor rusak, selesai pahalanya. Tapi kalau Al-Quran, kita punya peranan sekecil apapun, pahalanya akan berlanjut selama Quran masih baca di muka bumi ini. Ribuan tahun di dalam kubur, infak-infak yang lain, energi-energi yang lain sudah selesai pahalanya, tapi kalau terlibat di Al-Quran gak akan pernah selesai, akan berlanjut terus. Ini pentingnya Al-Quran. Maka Ustaz Suhud tadi bilang, terlibat dalam segala macam. Ayah, ibu yang ngantar putra putrinya setiap hari datang ke tahfidz anak usia dini, itu ikut terlibat. Anak-anak kita belajar 1 ayat 2 ayat. Anak kita ajarkan ke generasi berikutnya, kita sudah jadi tanah mungkin, sudah terbujur kaku di dalam kubur, tapi pahalanya masih lanjut. Selama Al-Quran masih dibaca di muka bumi ini. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, kita cuma menunjukkan di situ ada pesantren Usyakul Quran, di situ ada tahfidz anak usia dini, di situ ada pengajian Al-Quran. Lalu orang belajar Bismillahirrahmanirrahim.
Satu ayat kita terlibat. Apa bentuk terlibatnya? Menunjukkan tempat belajar di situ, tempat ngafal Quran di situ. Satu ayat ini akan jadi pembela kita di dalam kubur. Jadi jangan pernah meremehkan amalan kecil. Jadi jangan sampai orang tanya, saya pingin anak saya belajar Quran di mana ya? Lalu kita, wah nanti pinter nyaingi anak saya ya. Udah jangan dikasih tahu lah kalau ada belajar Quran di situ. Gak dapat pahala kita Bapak Ibu sekalian. Ada orang bingung, pingin belajar, kita tunjukkan datang ke ustadz. Kita menunjukkan dan menjadi sebab diajarkannya satu ayat, pahalanya akan tetap berlanjut sampai hari kiamat nanti. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang kita ajar anak-anak kecil tadi, Bapak Ibu bisa bayangkan, semoga Allah memanjangkan usia anak-anak kita. Sekarang misalkan usia 4 tahun, 5 tahun. Kalau Allah memberikan usia panjang sampai 60, 64 tahun, 65 tahun, berarti surat Al-Fatihah yang kita terlibat dalam mendidiknya dengan segala macam bentuk keterlibatan kita, 60 tahun dia baca Al-Fatihah, pahalanya akan selalu mengalir kepada kita. Ad-dalu 'alal khair ka'ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, pahalanya persis sama dengan orang yang melakukannya. Tapi jangan sampai kalau kita dikasih tahu orang misalkan, ada pengajian bisa belajar Quran di sana. Wah, saya nggak mau, nanti pahalanya kamu yang dapat. Saya cari di internet aja lah misalkan. Enggak. Kata Rasulullah, min ghairi ayang kusumin ajrihi syai'a. Enggak akan mengurangi pahala kita sama sekali. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang kakek, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ketika mendidik anak-anak kita bisa belajar Al-Quran, itu akan menjadi sebab kita akan diangkat derajat kita di dalam surga. Bapak Ibu, tadi dijelaskan oleh Ustaz Suhud, 1 huruf itu 10 kebaikan. Di dalam hadis lain, derajat seorang hamba di dalam surga ditentukan oleh berapa banyak dia membaca Al-Quran. Sampai huruf terakhir yang kita baca udah selesai di situ. Kita bisa bayangkan, termasuk saya Bapak Ibu, ketika saya kecil, mungkin tidak serajin anak kita. Adik-adik kita, anak-anak kita tadi, untuk sampai hafal Al-Bayyinah, kemudian Asy-Syams misalkan, itu untuk hafal bisa ngulangi sampai 100 kali loh Bapak Ibu. Usia 4 tahun dia sudah ngulangi surat Al-Bayyinah 100 kali. Kita masa kecil kita dulu mungkin gak punya kesempatan, belum ada program-program yang seperti ini. Nah, bagaimana di surga nanti? Kita kan gak pingin hanya masuk surga tapi gak kumpul dengan keluarga. Kita pingin masuk surga, kumpul dengan istri, kumpul dengan anak-anak lagi. Apa gunanya Bapak Ibu masuk surga tapi di surga sendirian? Nggak nikmat juga masuk di surga kok sendirian, nggak ada kawannya misalnya, nggak pernah ketemu anak. Nah, padahal kedudukan kita di surga ditentukan oleh berapa banyak huruf kita baca dari Quran. Anak kita sepanjang hidupnya mungkin dia bisa menghatamkan Al-Quran 1000 kali. Kita mungkin 10 kali sudah luar biasa. Seringnya ya bulan Ramadan hatam. Berarti kalau dapat bulan Ramadan 60 tahun, dipotong 20 tahun pertama, berarti 40 kali hafal. Gimana anak kita tinggi, kita di bawah? Gimana cara kumpulnya? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang dan Maha Pemurah.
Bukan anak kita yang ditarik turun ke tempat kita. Tapi di dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian anak cucunya beriman seperti dia, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan angkat derajat dia ke derajat tertinggi yang dimiliki anaknya. Jadi Bapak Ibu, kita ini biasanya dengan usia seperti kita buka Al-Quran, baru baca 1 halaman 2 halaman ngantuknya luar biasa. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Diakui atau tidak ini mujarab di lapangan. Saya kalau ada jamaah tanya, Ustadz saya insomnia, susah tidur. Udah bawa Quran, coba baca Quran deh. Belum baca udah ngantuk Ustadz. Nah Bapak Ibu, kita bisa tetap menambah pahala kita dengan memperbanyak, memfasilitasi putra putri kita untuk semakin dekat, semakin rindu dengan Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian, kami akan tampilkan satu video yang akan memberikan gambaran bagaimana besarnya nikmat Allah kepada kita yang dikaruniai putra dan putri yang dekat dengan Al-Quran. Ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Ade membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi
akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya tampilkan Bapak Ibu karena sudah menjadi problem utama kita. Tapi sayang, banyak di antara kita yang tidak sadar tentang problem ini. Kita mungkin, bayangan kita karena masa tumbuh kita dulu, anak-anak baru tertarik ketika usia SMA atau mereka sudah balik. Ternyata Bapak Ibu, penelitian saat ini, mereka yang ingin merusak generasi kita, generasi negara dan agama kita, yang mereka incar dengan narkotika dan pornografi adalah anak-anak usia 9 tahun. Target utama mereka adalah anak-anak usia 9 tahun. Dan ini jangan dibayangkan Bapak Ibu, oh itu terjadinya di tempat lain. Itu terjadinya di negara barat. Indonesia masih ada ketimuran. Kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri, pengalaman kami berdakwah ke sekolah-sekolah di sekitar kita, di Jakarta, bahkan di beberapa kota-kota kecil pun, sekarang anak SD sudah seperti Adi tadi. Bukan usia 12 tahun, usia 8-9 tahun. Kita pasti akan marah manakala ada anak kita ditabrak oleh orang sepeda motor misalkan. Ada orang naik sepeda motor tiba-tiba nyenggol aja lah, nggak usah nabrak. Marah nggak Bapak Ibu? Kalau sampai yang nabrak itu anak kita geger otak, marah nggak? Bisa kita bunuh orang itu Bapak Ibu.
Padahal kerusakan otak anak kita antara nonton pornografi dengan ditabrak oleh mobil atau sepeda motor, kerusakannya sama. Nah, kenapa kita tidak marah ketika banyak orang ingin merusak anak kita? Tanpa kita sadari, kita kadang karena kasihan, anak kita masih SD sudah minta handphone, rata-rata membelikan nggak Bapak Ibu? Belikan, mayoritas orang tua akan membelikan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, kita saja yang sudah dewasa, begitu buka handphone, apalagi kalau kita ada WhatsApp, apalagi kalau kita buka website, tanpa kita maksudkan, langsung tawaran-tawaran itu luar biasa. Anak SD, dia nggak bisa membedakan di awal. Narkotika merusak 3 tempat di otak, pornografi merusak di 5 tempat. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa pegang di atas mata kanan kita Bapak Ibu. Di sini ya, boleh dibilang direktur. Boleh bareng-bareng direktur. Lagi direktur. Kenapa saya minta untuk memegang? Agar kita tidak mudah lupa bahwa direktur otak dan hidup kita ada di atas mata kanan kita. Tadi bukti-bukti ilmiah, kami coba telusuri dalil-dalilnya. Ternyata di Al-Quran itu sudah disebutkan, dan ini tanda-tanda ilmiah yang selama ini kita nggak buktikan. Tapi saya begitu dengar ahli-ahli otak barat, dokter-dokter ahli spesialis mengatakan bahwa direktur manusia yang ngatur hidupnya itu di sini. Saya baca surat Al-Alaq, ya, surat pertama yang diturunkan oleh Allah. Di situ ada nasiyatin kadzibah. Di situ ada la illam yantahi, ya. Kalau dia tidak berhenti, ini kan ayat turun pada Abu Jahal ya. Jadi Abu Jahal dulu melarang orang untuk sholat, ngajak orang pada keburukan. Kata Allah, la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti melakukan kerusakan itu, maka kami akan cabut ubun-ubunnya. Lihat bagaimana Allah mengatakan nasiyah, yang di sini dikatakan PVC tadi. Itu dalam Al-Quran nasiyah. Dilanjutkan oleh Allah, nasiyatin kadzibah. Ubun-ubun atau otak yang menyetir manusia. Kalau Abu Jahal, direktur otaknya ini kadzibah, selalu mengajak dia untuk melakukan kebohongan. Jadi yang diancam oleh Allah, akan kami rusak otak sebelah kanan sini. Itu penelitian modern sekarang menyebutkan kebenaran ayat ini. Jadi maaf, binatang itu juga punya otak, kita juga punya. Yang membedakan apa? Nasiah tadi, yang direktur ini. Manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, manakala PVC-nya ini masih bagus. Kalau Bapak Ibu pernah baca, sekitar beberapa bulan yang lalu di Jakarta Selatan, ada seseorang yang maaf, dia memperkosa anak kecil, kemudian dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam kardus. Pernah Bapak Ibu dengar? Kita dengan pikiran awam saja, jahat nggak Bapak Ibu? Ya, layak nggak manusia melakukan seperti itu? Nggak layak kan? Tapi kenapa terjadi? Karena direkturnya ini otaknya sudah mengecil. Pada saat dia terpengaruh oleh pornografi tadi, otak belakang ini distimulus sehingga dia mengeluarkan cairan, kemudian dia semakin membesar.
otak yang sama saja dengan binatang ini membesar, kemudian menekan si otak direktor yang membedakan dengan binatang tadi. Dia semakin mengecil, akhirnya tidak berfungsi, maka dia nggak ada bedanya dengan binatang. Nggak masuk di akal, anak kecil dia perkosa, lalu kemudian dia bunuh, masukkan dalam kardus, begitu ditangkap, nggak ada rasa bersalah sama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, na'udzubillah, Rasulullah menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Siapa terutama? Putra putri kita. Tidak menutup kemungkinan, na'udzubillah, ada seorang ayah, dia mau masuk surga, sudah di depan pintu surga, gak jadi masuk karena ditarik oleh anaknya yang kecanduan tadi. Anaknya bilang, ayah saya yang gak mendidik saya, yang membiarkan saya main handphone, yang membiarkan saya masuk ke SD, yang lingkungannya di situ lingkungan pornografi. Kita bisa tergelincir kaki kita dari surga ke neraka gara-gara dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anak kita atau cucu kita. Pada sisi yang lain, Bapak Ibu, tadi kami jelaskan, ada seorang ayah, seorang ibu yang dia diangkat derajatnya oleh Allah, padahal baca Qur'annya nggak seberapa, tapi diangkat oleh Allah karena dia mendidik putra putrinya. Oleh karena sebab ini, Bapak Ibu, kalau dulu kami mengatakan, Bapak Ibu, kami termasuk yang tidak setuju anak-anak tamat SD masuk pondok. Saya termasuk tamat SD masuk pondok. Jadi merasakan bagaimana hidup di pondok, yang kasih sayang guru nggak akan pernah seperti orang tua. Kalau kita nakal di rumah, orang tua manggil sambil dilus-lus, dinasehati. Kalau di pondok salah, dipanggil ke mahkamah, kasih sanksi, Bapak Ibu. Nggak ada kasih sayang, walaupun ilmu mungkin dapat. Tapi setelah melihat kejadian kayak begini, bagaimana kita akan perbaiki di masa SMP, SMA, sementara pada usia 8 tahun SD kelas 3 dia udah rusak duluan. Gak bisa, ininya udah kayak orang gegar otak yang ditabrak oleh mobil kecepatan 120 km. Bagaimana memperbaikinya? Bisa, tapi butuh waktu yang sangat-sangat lama sekali. Nah, maka dari ini kami dan kawan-kawan termasuk Pak Haji ini, kita harus bentengi terlebih dahulu sebelum mereka rusak. Apa benteng terbaik? Tidak ada benteng terbaik yang melebihi Al-Quran. Karena ini firman Allah. Mereka yang dekat dengan Al-Quran, yang rindu, yang osyak dengan Al-Quran, yang akan menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sangat jelas sekali, kalau seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Kalau aku mencintainya, kata Allah, aku yang akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Nah, Bapak Ibu, kalau anak kita usia 4 tahun kayak adik-adik kita tadi, kita dekatkan dengan Quran, maka nanti mereka akan melangkah. Siapa yang mengatur kakinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita lagi. Karena nggak mampu kita, Bapak Ibu. Kami banyak mendapatkan keluhan dari jamaah, Ustadz, saya sudah carikan lingkungan yang baik, perumahan.
Saya udah carikan sekolah yang bagus, tapi ternyata lingkungan dia bermain nggak benar. Sementara kita sibuk. Kadang Bapak Ibu jam 10 baru sampai rumah, anak kita udah tidur. Jam 7 kalau yang di Bogor kerja di Jakarta, sebelum subuh sudah berangkat, anak kita belum bangun. Kalau kita tidak, karena Allah yang menjaga anak-anak kita, berat bagi kita untuk menjaganya. Nah, ini bagaimana caranya biar yang menjaga dia Allah, kita jadikan dia anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Hari-hari ini Bapak Ibu, ini masuk minggu ketiga, kami bikin namanya ngaji sore. Ya, ngaji sore yang satu guru bisa mengajar 40 anak sekaligus ngafal Quran dalam 1 jam. Kami buka di daerah Jati Asih, dan sambutannya cukup bagus Bapak Ibu. Minggu pertama itu pendaftar langsung 60, minggu kedua langsung 80, sekarang sudah 100 lebih. Dan yang antri masih banyak sekali. Kami coba kumpulkan orang tua, lalu kami tanya bagaimana perkembangan putra putri Bapak Ibu sekalian. Masya Allah Bapak Ibu, ada ibu yang bilang, Ustadz, anak saya sekarang 3:30 sudah bangun dan tahajud. Ada yang lain Bapak Ibu, ini orang tuanya cerita ke saya sendiri. Dia bilang, Ustadz, kalau orang lain alkohol, khamr, dia minum, kalau saya alkohol itu udah saya buat untuk mandi. Saking sukanya dia minum minuman keras. Bir itu bukan saya minum, saya mandi dengan bir itu. Apa yang menjadikan dia taubat? Anaknya masuk ke pondok, liburan, adzan sholat subuh, anaknya bangunkan ayahnya. Ayah, bangun sholat subuh. Dia lalu mengatakan, Ustadz, saya kayak baru lahir kembali. Sejak saat itu saya berhenti gak minum sama sekali. Jadi bagaimana peranan seorang anak Bapak Ibu sekalian? Maka di sini kawan-kawan pasti membuat MOU ketika akan memasukkan putra-putrinya ke tempat kita. Bahwa harus kita rubah kehidupan di rumah kita. Televisi Bapak Ibu sekalian, bagaimana merusaknya? Belum lagi Bapak Ibu, tayangan pocong dan lain sebagainya. Saya sudah jaga di rumah tidak ada televisi, channel-channel itu nggak ada. Saya sudah jaga, ternyata apa? Yang bantu di rumah, karena dia nggak sabar waktu anak nangis, dia bilang, saya panggilin hantu loh nanti. Bangun tidur itu Bapak Ibu sekalian, nangis. Ketakutan hantu. Ini baru satu, bagaimana kalau tiap hari nontonnya hantu? Belum lagi Bapak Ibu sekalian, di televisi, bagaimana laki-laki tampil seperti perempuan. Yang perempuan tampil seperti laki-laki. Mau dibikin kayak apa putra-putri kita? Bagaimana Indonesia akan bisa bersaing 10 tahun, 20 tahun ke depan? Kalau dia sudah nggak jelas arah kehidupannya. Laki perempuannya nggak jelas, gimana coba? Jadi sholatnya pakai nutup kepala apa enggak? Ini enggak jelas Bapak Ibu sekalian. Laki-laki ditanya kenapa enggak sholat? Lagi datang bulan. Nah, generasi kayak apa yang akan kita dapatkan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada di antara ibu-ibu itu juga yang cerita, Ustadz, anak saya walaupun baru seminggu, sekarang dengan Al-Quran cintanya luar biasa, rindunya luar biasa, sampai mandi pun baca Quran. Ya, ini kita tidak membenarkan ya Bapak Ibu, mandi kok baca Quran. Baca Quran itu kan nggak boleh di tempat-tempat yang jelek. Tapi saking senengnya anak dengan Al-Quran,
Kalau orang lain mandi sambil nyanyi, dia dengan Al-Quran. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu sekalian. Maka kami bikin satu makalah, bagaimana menanamkan karakter Al-Quran, tidak hanya masalah hafal Qurannya, tapi kita pingin pribadinya itu pribadi Al-Quran. Banyak orang hafal Al-Quran, tapi tingkah lakunya tidak Qurani. Nah, kita berharap Bapak Ibu, ini tugas kita bersama. Bagaimana anak-anak kita, mereka bisa hafal Al-Quran, tapi juga karakternya karakter Quran. Aisyah ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana akhlak suamimu? Jawabannya singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlak suami saya persis seperti yang ada dalam Quran. Gak panjang lebar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kami kebetulan tanggal 28 Desember ini ngadakan seminar internasional di Bogor tentang peranan ulama Indonesia di pendidikan, di dunia pendidikan internasional. Kami undang salah seorang syekh dari Madinah. Beliau ini Bapak Ibu seorang dokter spesialis. Jadi dokter spesialis. Itu kan kalau dalam ilmu atau fakultas umum, kedokteran kan paling sulit ya masuknya. Terus saringannya juga berat. Artinya beliau ngambil keilmuan yang sangat berat. Beliau jadi dokter spesialis dan beliau sekarang salah seorang direktur di rumah sakit militer di Madinah. Tapi pada waktu yang bersamaan beliau juga seorang doktor Al-Quran khusus di bidang qiraah. Ini kalau dalam ilmu agama sama sulitnya dengan kedokteran tadi. Gak semua orang bisa. Kita baca Quran Bapak Ibu dengan berapa bacaan? Satu bacaan kan yang kita baca biasa hafaz. Beliau seorang dokter spesialis, tapi bisa baca Al-Quran dengan 10 bacaan yang bersambung sampai ke Nabi. Jadi 10 bacaan yang pernah diajarkan oleh Nabi, itu semua beliau bisa. Misalkan wadduha, bisa dibaca juga wadduha. Maliki yaumiddin, bisa dibaca maliki. Itu ada 10 bacaan Bapak Ibu yang sahih. Tidak hanya 10 bacaan yang sahih atau mutawatir, tapi beliau juga menguasai 10 bacaan yang lain yang tidak terkenal. Padahal seorang dokter spesialis. Maka Bapak Ibu, tidak ada dikotomi lagi sekarang, Ustadz kalau anak saya belajar Quran, ngafal Quran, nanti mau makan apa? Kalau dari kecil kita sudah didik dengan Quran, dekat dengan Al-Quran, tamat SD dia sudah hafal 30 juz, SMP SMA-nya taruh di SMP SMA yang unggulan. Kita berharap direktur-direktur BUMN, ketua-ketua lembaga tinggi negara, mereka anak-anak yang profesional tapi juga sudah hafal Al-Quran sebelum 10 tahun. Apa enggak berkah Indonesia ini Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang kita harapkan sebelum dirusak oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh negara, kita berharap anak kita sudah kita berikan benteng. Kita kasih benteng saja belum tentu selamat Bapak Ibu sekalian. Tanggung jawabnya sepanjang hidup. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, lanjut. Yang kita namakan dengan anak usia dini, ya. Anak usia dini itu kalau dalam ilmu psikologi sejak anak lahir sampai usia 6 tahun, ya. Ada yang mengatakan sampai usia 8 tahun. Yang dikenal kalau di barat dengan nama golden age, ya. Masa-masa emas. Jadi ketika anak usia 0 sampai 6 tahun, otaknya itu berkembang sampai 50%. Kalau kita maksimalkan berarti kita sudah menyiapkan 50% kehidupan dan masa depan anak kita atau cucu kita. 6 sampai
8 tahun, itu 30% lagi. Artinya kalau kita mendidiknya benar, dari usia 0 tahun sampai 8 tahun, berarti kita sudah menyiapkan 80% dari kehidupannya. Kami pernah diskusi dengan Dekan Psikologi UGM. Beliau mengatakan, Ustadz, betul, dalam ilmu psikologi seseorang akan kembali ke masa kecilnya. Mungkin anak kita didik dengan Quran sejak kecil, tapi usia SMA atau kuliah salah pergaulan jadi rusak dan lain sebagainya. Itu insya Allah Bapak Ibu, dia nanti akan kembali ke masa kecilnya kalau kita siapkan pendidikan yang baik sampai 8 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita, Ustadz, karena ada sebagian yang menanyakan, Ustadz, jangan-jangan kita ini terwarnai, terprovokasi oleh metode-metode barat. Golden Age, usia emas, itu kan metode-metode dari barat. Apakah Al-Quran ada dasarnya anak diajarkan ngafal sejak kecil? Kami teliti Bapak Ibu sekalian, ternyata ada ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk mengajari anak kita dengan Al-Quran sejak usia kecil. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, kata Allah kepada Nabi Yahya, ambillah kitab suci itu dengan kuat. Artinya apa? Untuk belajar Quran itu dibutuhkan kekuatan, kesabaran, ketegaran Bapak Ibu. Adik-adik kita dulu awal masuk, untuk bangun pagi jam 7, jam 8 sudah masuk, itu berat sekali. Butuh pengorbanan. Yang ibu-ibu juga harus nyiapkan makanan suami, harus mandiin anak, ngantar 7:30 gak mudah. Memang dibutuhkan uwah, dibutuhkan kekuatan. Seorang ayah dan ibu untuk jadi pendidik yang benar, dia harus punya 3 sifat, yaitu tegas, tegar, dan sabar. Kita harus tegas, gak bisa kalau gak tegas Bapak Ibu. Anak kita waktunya belajar, terus kemudian dia merengek-rengek gak mau, gak bisa, kita harus tegas. Waktu tegas, seorang ibu kadang gak tega. Kami juga kadang ketika mendidik anak-anak ngafal Quran, begitu lihat kayaknya terbebani, gak tega, maka kita harus punya sifat kedua, tegar. Bapak Ibu yang mungkin memondokkan putra-putrinya, anak kita setelah seminggu, sebulan ketemu dengan kawan baru, diajak pulang biasanya udah gak mau. Apalagi ada futsal, ada tempat mainan, dia udah seneng. Yang nangis siapa? Ibunya yang gak bisa tidur. Maka harus tegar. Itu sulit Bapak Ibu sekalian. Kadang ada tetangga bilang, oh gak sayang sama anaknya, masih kecil tamat SD udah dibuang di pesantren. Kalau gak tegar Bapak Ibu terprovokasi, udah besok saya jemput aja lah. Biasa tidur satu kamar sendiri, ini berempat, berlima, berenam. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sabar setahun, 2 tahun, 3 tahun berpisah dengan anak kita karena kita ingin berkumpul abadi di surga Allah. Itu yang kita harapkan. Kadang kita nggak sabar, sebagian orang tua nggak sabar. Waduh, anak saya di pesantren makannya begitu, ini begini, macam-macam. Kadang godaannya macam-macam. Lalu kita ambil Bapak Ibu, tidur di rumah kita nggak bisa ngawasi. Na'udzubillah, otaknya rusak macam-macam. 3 tahun, 6 tahun kita bersama, tapi na'udzubillah di akhirat nggak bisa bersama. Milih yang mana coba? Dibutuhkan ketegasan, ketegaran, dan kesabaran dari kita sebagai orang tua. Kemudian Allah menyatakan,
wa atainahul hukma sobiyya. Kami berikan kitab suci kepada Yahya ketika dia masih sobiyya. Sobi itu bayi. Terjemah litereknya sobi itu bayi. Artinya Allah mendidik Nabi Yahya, dan dikatakan oleh para ulama tafsir, semua orang di akhirat nanti datang membawa dosa kecuali Nabi Yahya. Karena sejak usia 2 tahun dia sudah diajari kitab suci oleh Allah, dia nggak punya dosa. Nah, dinyatakan di situ oleh Qatadah, seorang ulama tafsir, berapa usia Nabi Yahya ketika Allah mengajarkan hikmah kitab suci kepadanya? Qatadah mengatakan usia 2 tahun atau 3 tahun. Perkataan ini diperkuat lagi oleh ulama yang lain, yaitu pada usia 3 tahun. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melatih anak-anak kita dekat dengan Al-Quran pada usia 3 tahun, Allah sebenarnya sudah menyiapkan. Karena Al-Quran gak pernah berbohong, Al-Quran itu benar adanya. Tinggal caranya bagaimana anak dekat dengan Al-Quran tanpa harus kita paksa. Jangan sampai gak mau terus kemudian kita ambil manjalin. Kalau dulu masa kecil kita kan gitu ya, gak mau ngaji, wah sama kiai bisa habis tuh tangan. Nah, maka Bapak Ibu, kawan-kawan bikin terobosan-terobosan, termasuk ngaji sore itu kita kasih tontonannya itu film yang menarik perhatian anak, tapi yang didengarkan adalah Al-Quran, sehingga anak itu tertarik untuk selalu masuk, dia senang untuk dekat dengan Al-Quran. Nah, ini kewajiban kita Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kita membangun karakter Quran pada anak usia dini, karena itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi mereka. Nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan kajian ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa saling tolong menolong, bekerja sama untuk mencetak kader-kader yang lebih baik dari diri kita, dan semoga itu akan menjadi amal jariah kita bersama. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.